Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, Allah senantiasa meridhai dan memberikan kepada kita izin untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, hari ini kita mencoba untuk mentelaah sedikit tentang apa dan kenapa musibah itu datang. Ada 3 penyebab musibah itu datang, hadirin. Yang pertama, ada kalanya musibah itu datang pada diri kita. Itu dikarenakan kita rajin ibadah kepada Allah. Datangnya musibah itu adalah tanda ujian. Tidaklah dikatakan dia seorang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kuuji. Maka datanglah ujian itu kepada kita, datanglah musibah, datanglah bencana. Setiap yang menggelisahkan hati dan menggalaukan pikiran, itu adalah musibah. Datang musibah dalam diri kita, ternyata kita rajin ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang untuk melakukan apa yang dilarang Allah, dan selalu kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ketika itu terjadi, maka istiqomahkan ibadah kita. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar atas masalah dan adukan dalam sholat kita. Cintai Allah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah musibah datang sebagai ujian. Yang kedua, ada kalanya sahabat-sahabatku dimuliakan Allah, musibah itu datang bukan karena Allah sayang, tidak. Bukan diuji Allah, melainkan dikarenakan Allah menegur. Kenapa ditegur? Karena lupa. Kenapa ditegur? Karena lalai. Dulu sebelum kita dapatkan apa yang kita minta sama Allah, kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika apa yang sudah dikasih Allah itu yang kita minta, kita lupakan Allah. Jangankan tahajud malam, jangankan doa pagi, salat 5 waktu pun jarang kita buat. Maka datang musibah itu untuk menegur dan mengingatkan kita karena kita lalai kepada Allah. Kalau itu terjadi pada diri kita, sahabat-sahabatku, introspeksi diri, muhasabah diri. Jangan pernah tanya kepada Allah, kenapa ini terjadi? Tapi tanyakan diri kita, kenapa aku seperti ini? Karena Al-Imam Al-Faqih Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan, jangan pernah kau katakan kenapa kepada Allah. Pantang manusia seperti kita mengatakan kenapa kepada Allah. Dan yang terakhir, ada kalanya musibah itu datang bukan karena ujian, bukan karena teguran, melainkan karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pandang hari ini, sahabat-sahabatku, virus corona sudah menyebar di mana-mana. Tanyakan pada diri kita, kalau kita rajin ibadah ternyata kena virus dan bahkan kena kejangkit virus, mungkin itu adalah ujian dari Allah. Tapi ternyata kalau kita kena virus itu, kita tidak ibadah sama Allah, lupa sama Allah, maka itu adalah teguran. Tapi kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka virus itu datang bukan karena ujian atau teguran, melainkan karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk mengurus virus, jangan pening mengurus virus, jangan ragu, jangan bimbang. Orang-orang yang kena virus adalah orang-orang yang sudah dahulu menyebarkan virus kemaksiatan di dunia ini, terkhusus bagi dirinya, menzalimi dirinya, keluarganya, atau mungkin ingkar dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam virus, dari segala macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.